dan juga kesaksian makhluk yang paling bersih. Yang kesaksian makhluk tersebut, yaitu Rasul, didukung dengan mukjizat-mukjizat dan bukti-bukti yang sangat kuat tentang keesaan Allah, bahwa dialah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dan kesaksian kaum musyrikin yang akal mereka telah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yakni setelah kami jelaskan kepada mereka petunjuk dan kami terangkan kepada mereka jalan-jalan petunjuk itu, sekarang tanyakan atau katakan kepada mereka yang mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, ayu syai'in akbaru syahadah. Siapakah yang kesaksiannya paling besar, paling agung dan paling kuat? Siapakah yang kesaksiannya terhadap prinsip ini, yaitu prinsip tauhid, paling besar? Maka datanglah jawaban dari Allah kepada Rasulnya, Qulillah, katakanlah Allah. Yani Allah lah yang paling besar kesaksiannya tentang hal ini, itu tentang tauhid. Dialah saksi antara aku dan kalian. Allah lah saksi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya yang musyrikin. Maka tidak ada yang lebih besar kesaksiannya dan lebih agung serta lebih kuat selain dari kesaksian Allah Ta'ala sendiri. Dialah Allah yang telah memberikan kesaksian kepada Rasulnya bahwa dia benar-benar Rasul, bahwa beliau itu benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah, dengan pengakuan dari Allah Ta'ala sendiri dan perbuatan dari Allah Ta'ala. Dialah yang telah membenarkan Rasulnya dalam apa yang dia serukan kepada kaumnya. Bahkan Allah Ta'ala menjamin seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengucapkan suatu kalimat atau separuh kalimat yang dia katakan itu berasal dari Allah, padahal bukan, niscaya Allah akan menghukumnya dan akan membinasakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah, ya, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin." Dan seandainya dia, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berani mengucapkan sebagian dari perkataan-perkataan atas nama kami, atas nama Allah, yang tidak kami ucapkan, maka akan kami ambil dia pada tangan kanannya. Kemudian kami putuskan darinya urat nadinya. Yakni, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berani berdusta atas nama Allah, mengucapkan kalimat yang dikatakan itu dari Allah, padahal bukan, niscaya Allah akan menghukumnya. Nah, ketika Allah Ta'ala tidak menghukum Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mendukungnya, membenarkannya, mempersaksikan kebenarannya, maka ini bukti bahwa Allah Ta'ala bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar seorang Rasul dari sisinya. Karena sesungguhnya tidak layak bagi hikmah Allah dan kekuasaannya yang maha tinggi untuk membenarkan seorang pendusta, ya, yakni seorang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, berdusta atas nama Allah, bahwa Allah telah mengutusnya padahal tidak, dan berdusta dengan perkataannya bahwa Allah menyuruhnya untuk menyuruh seluruh manusia mengikuti dirinya padahal Allah tidak memerintahkannya, dan dia mengaku bahwa Allah menghalalkan darah dan harta siapa saja yang memusuhi dan menentang dakwahnya padahal tidak. Setelah itu Allah membenarkannya dengan pernyataan dan perbuatannya
lalu mendukung si pengaku itu dengan mukjizat-mukjizat yang terang dan keterangan-keterangan yang jelas dan memenangkan si pengaku itu terhadap musuh-musuhnya, maka hal ini tidak layak bagi kekuasaan Allah dan hikmahnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala membenarkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperkuat Rasul itu dengan mukjizat-mukjizat, dengan menurunkan sekian banyak mukjizat dan bukti-bukti yang terang, ayat-ayat yang jelas, serta memenangkan Rasul itu terhadap musuh-musuhnya dan mengalahkan musuh-musuh Rasul tersebut, dan siapa saja yang menentang Rasul, maka ini kesaksian yang besar dari Allah Ta'ala sendiri tentang syahadat ini, itu bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang berikutnya, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Yakni telah Allah wahyukan kepadaku Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia ini, supaya aku memberi peringatan kepada kalian akan hukuman yang pedih. Dan peringatan itu terwujud dengan menyampaikan apa-apa yang dapat membuat manusia menjadi sadar dan memperingatkan mereka berupa at-targhib, yaitu janji-janji pahala, anugerah Allah bagi siapa saja yang beriman, dan tarhib, yaitu ancaman dan peringatan bagi siapa saja yang menolak. Maka siapa yang telah menerima peringatan ini, maka dia telah mendapat manfaat dari wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini, di dalamnya terdapat peringatan untuk kalian, wahai orang-orang yang diseru dalam ayat ini, dan siapa saja yang Al-Quran sampai kepadanya hingga hari kiamat. Jadi Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah yang barang siapa telah sampai kepadanya ayat-ayat Al-Quran, maka telah sampai kepadanya peringatan. Di dalamnya terdapat peringatan akan azab Allah yang pedih bagi siapa saja yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah Ta'ala menjelaskan kesaksian Allah, yang itu adalah sebesar-besar kesaksian akan keesaan Allah Ta'ala, maka Allah berfirman kepada Rasulnya, ya, katakanlah kepada mereka yang menentang khabar dari Allah dan mendustakan Rasulnya, a'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian, wahai kaum musyrikin, benar-benar bersaksi bahwa di samping Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain? Qul la ashhad. Katakanlah, wahai Rasul, aku tidak bersaksi akan hal itu. Yakni, jika mereka, kaum musyrikin, bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan di samping Allah, maka janganlah engkau ikut bersaksi bersama mereka. Ya. Maka, perbandingkanlah, ya. Bandingkanlah antara kesaksian Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha benar perkataannya, dan juga kesaksian makhluk yang paling bersih, yang kesaksian makhluk tersebut, yaitu Rasul, didukung dengan mukjizat-mukjizat dan bukti-bukti yang sangat kuat tentang keesaan Allah, bahwa dialah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya, dan kesaksian kaum musyrikin yang akal mereka telah rusak, agama dan pendapat mereka telah kacau balau, dan akhlak mereka pun juga rusak. Perbandingkanlah, ya, antara kesaksian Allah Rabbul Alamin dan juga kesaksian Rasulnya yang jujur, yang bersih, dengan kesaksian kaum musyrikin yang mengatakan bahwa di samping Allah ada Tuhan-Tuhan lain yang berhak disembah. Maka pilihlah untuk dirimu, manakah di antara dua kesaksian itu jika engkau berakal sehat. Dan tentu saja, kita memilih untuk diri-diri kita apa yang telah Allah pilihkan untuk nabinya, yang mana kita semua diperintah untuk meneladani nabi tersebut. Allah berfirman, Qul innama huwa ilahu wahid. Katakanlah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia, Allah, adalah Tuhan yang satu, sesembahan yang esa. Yakni, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah atau dipertuhankan selain Allah Ta'ala. Sebagaimana dialah satu-satunya yang mencipta dan mengatur seluruh makhluknya. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa saja yang kalian persekutukan dengan Allah, berupa berhala, tandingan-tandingan, dan sebagainya. Maka inilah hakikat tauhid. Hakikat tauhid pengesaan Allah, yaitu menetapkan keilahian, ketuhanan bagi Allah semata
dan menafikan keilahian ini dari selain Allah Ta'ala. Para pendengar yang budiman, setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang kesaksian Allah dan kesaksian Rasul-Nya terhadap perkara yang besar ini, yaitu tauhid, dan juga bagaimana kesaksian kaum musyrikin yang bodoh terhadap kebalikan tauhid, yaitu syirik, maka Allah mengatakan, sesungguhnya ahlul kitab dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengenalnya, ini mengenal kebenaran tauhid. Kata gantinya dalam kata mengenalnya atau ya'rifunahu, itu bisa ditafsirkan ya'rifuna sihhatat tauhid. Mereka mengenal kebenaran tauhid kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka sendiri. Yakni tidak ada keraguan sebenarnya pada mereka dari sisi manapun, dan tidak tersamar bagi mereka tentang kebenaran tauhid, keesaan Allah itu, sebagaimana tidak tersamar bagi mereka anak-anak kandung mereka sendiri. Seperti ini pernyataan Allah Ta'ala. Dan bisa juga kata ganti dia atau nya dalam ya'rifunahu, itu mengenalnya, kembali kepada Rasul Muhammad SAW. Yakni maknanya bisa juga, dan sesungguhnya ahlul kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, tidaklah samar bagi mereka tentang kebenaran kerasulan Muhammad SAW. Tidak ragu, mereka tidak tersamar dan tidak ada keraguan bagi mereka, sebagaimana mereka tidak ragu dan tidak tersamar bagi mereka putra-putra mereka sendiri. Karena di sisi mereka, yaitu pada kitab-kitab suci yang mereka pegang itu, telah terdapat bisyarat, kabar-kabar gembira tentang diutusnya Nabi akhir zaman, imam para nabi, yaitu Muhammad SAW. Dan juga disebutkan sifat-sifatnya, sifat-sifat Nabi tersebut. Yang sifat-sifat ini, sifat fisik dan juga akhlaknya, hanya tepat pada pribadi Rasulullah SAW, dan tidak tepat untuk selain beliau. Bahkan dalam kitab-kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani yang diturunkan Allah, terdapat rincian tentang sifat-sifat para sahabatnya. Tidak hanya sifat Nabi sendiri, tapi juga sifat para sahabatnya, dirinci dalam kitab Taurat dan Injil. Yang mana ketika seorang yang membaca ayat-ayat tersebut, melihat sosok pribadi Rasulullah SAW, akan langsung mengenal bahwa inilah Nabi yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab mereka. Nah, inilah penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara yang paling besar, yaitu tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat-ayat tadi Allah menunjukkan beberapa bukti-bukti dan dalil-dalil tentang keesaan Allah atau tauhidullah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.